Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 9 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Batasi Pergaulan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Tesalonika 3 ayat 14 sampai 15. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara, seorang saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami bisa membedakan antara mengasihi dan membatasi. Biarlah kedua-duanya berjalan beriringan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam doa pembukaan kita berdoa, ya Tuhan, biarlah kami bisa membedakan antara mengasihi dan membatasi. Kita semua berpikir bahwa kalau mengasihi berarti tanpa batas. Kalau membatasi berarti itu tidak mengasihi. Apakah kalau kita mengasihi tanpa batas, orang lain kemudian membawa kita terjun ke jurang keberdosaan, lalu kita ikut ambil? Biarlah nggak apa-apa, saya ikut saja dengan dia, supaya saya bisa mengerti. Oh iya, mungkin seorang pemabuk dalam rangka mengasihi, empati, dia mabuk, kita ikutan mabuk. Apakah itu mengasihi? Itu bukan mengasihi, itu namanya berbuat dosa bersama-sama. Di dalam kasih harus tetap ada kekudusan yang dijaga. Di dalam kasih tetap ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Sehingga kasih berarti bukan memberikan izin kepada semua hal bisa dikerjakan bersama-sama. Yesus tahu dengan jelas bagaimana bergaul dengan pemungut cukai, makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Tetapi dia tidak ikut dalam perbuatannya. Bagaimana Yesus mengasihi perempuan berzina, tapi dia tidak berbuat, memanfaatkan kesempatan dekat dengan penjina, lalu kemudian berbuat seperti yang dilakukan oleh lelaki lain. Tidak melakukan semuanya itu. Bagaimana di tengah-tengah orang berdosa, kita tidak ikut di dalam keberdosaan. Sehingga karena kita sendiri perlu menjaga iman kita, jangan kita masuk ke dalam kubangan, lalu kita menjadi kotor bersama-sama dengan orang yang sudah masuk dalam kubangan tersebut. Ayat 14 dan 15, apa yang firman Tuhan katakan? Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, jangan bergaul dengan dia. Kita tahu dengan jelas, katakanlah tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia. Kalau kita melihat di dalam Mazmur, orang berbal berkata di dalam hatinya tidak Allah. Tidak ada Allah. Orang yang tegar tengkuk itu tidak pernah akan mendengar nasihat apapun juga. Firman Tuhan berkata, kalaupun ada orang yang meninggal itu yang dari dibangkitkan kembali lalu bercerita, maka tetap jikalau di dalam dirinya dia tidak percaya, dia tetap tidak percaya. Firman Tuhan berkata, di dalam diri mereka sudah ada hukum Musa. Hukum Musa sudah menjelaskan seluruhnya tentang kebenaran-kebenaran Allah. Tapi kalau hati mereka degil, hati mereka menutup diri, hidupnya tertutup kepada kebenaran, itu bukan salah kita, itu pilihan mereka. Sama dengan Yudas yang pada akhirnya jatuh bunuh diri. Dia bukan salah Tuhan tidak mengasihi dia, tetapi Yudas memang mengambil jalannya sendiri dengan melakukan tindakan sebagaimana yang kita tahu. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, membatasi pergaulan bukan berarti tidak mengasihi. Kita harus hanya mengasihi juga perlu dengan hikmat bijaksana. Mengasihi pun harus kita menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai kita kemudian masuk ke dalam dosa bersama-sama. Kita tahu dengan jelas banyak anak-anak Tuhan yang bergumul di tengah pekerjaan, di tengah dunia. Pak Pendeta, bagaimana mungkin saya bisa hidup bersih di tengah-tengah kotor? Saya bisa kehilangan segala-galanya. Memang itu tidak mudah. Kalau ditanyakan juga itu tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban yang pasti harus seperti apa. Namun prinsip yang paling jelas adalah tatkala kita mengasihi, jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa. Dan membatasi diri adalah bukan bagian yang dilarang. Itu yang firman Tuhan katakan. Kalau ada orang yang tidak mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Setiap orang pada prinsipnya tidak bertanggung jawab kepada kita, termasuk anggota keluarga kita. Setiap orang itu bertanggung jawab kepada Allah.
Ada satu keluarga, anggota keluarganya itu terjerat ke dalam narkoba, sudah ditolong berkali-kali. Namun tetap dia bebal, dia terjun kembali ke sana. Lalu padanya keluarga itu mengambil sebuah langkah, tidak akan ditolong. Maka biarlah dia akan dididik oleh pemerintah. Sehingga dia masuk dalam lembaga pemasyarakatan, dididik di lembaga pemasyarakatan sekian lama, dia akan menghadapi hukum negara. Kalau hukum keluarga mungkin tidak ada, tetap penuh dengan kasih. Maka dibatasilah untuk dia kemudian dididik oleh negara lewat lembaga pemasyarakatan. Terjadilah perubahan, sekalipun perubahannya kemudian tidak perubahan yang sangat signifikan. Karena orang yang sudah terjerat oleh obat itu tidak mudah. Otaknya rusak, organ tubuh bagian dalamnya juga bermasalah. Tidak mudah. Pada akhirnya, setiap orang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita tidak punya tanggung jawab menjadi penyelamat, menjadi savior buat setiap orang. Tuhan hanya meminta melakukan bagian kita seperti yang Tuhan minta. Tuhan tidak akan meminta kita bertindak terlalu jauh sampai melewati batas-batas di mana tatkala kita melewati batas tersebut, kita mengasihi, kita mau menolong orang. Secara tidak sadar, kita terjerat ke dalam dosa yang mereka lakukan, dan lalu kita secara tidak sadar melakukan dosa secara bersama-sama dengan orang yang berbuat dosa. Kita mengasihi orang berdosa bukan berarti kita jatuh di dalam dosa yang sama. Doakanlah. Kadang-kadang kita hanya perlu berdoa. Kadang-kadang kita menyerahkan kepada pihak lain yang lebih berwenang, yang lebih berkapasitas, yang lebih ahli di bidangnya. Kalau kita memang bukan ahlinya, kita bukan bidangnya dalam menolong orang, apalagi kita kurang berpengalaman, itu sangat berbahaya. Kita melihat di dalam tayangan-tayangan media sosial, ada kelompok-kelompok orang yang terbiasa menangani sebuah kegiatan sosial, menangani ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Itu tidak mudah. Ada skill tertentu, ada keterampilan tertentu. ODGJ ini bisa membahayakan, bisa menyerang. Sehingga kalau kita tidak berpengalaman, itu sangat berbahaya. Biar kita mendoakan orang tersebut mendukung tindakan-tindakan dari komunitas-komunitas, lembaga-lembaga di dalam membantu orang lain. Kita tidak perlu bergaul, kita boleh tahu, tapi kemudian pastikan bahwa kita punya kesanggupan, kita dibekali dengan pengetahuan tertentu, dengan pengalaman yang memadai dan mencukupi. Jangan sampai kita mengasihi, lalu kita berbuat dosa. Pergaulan bukan tanpa batas, pergaulan ada batasnya. Kalau Tuhan sudah tunjukkan di batas mana kita harus berhenti, berhentilah. Tapi kalau Tuhan menunjukkan kita harus bergerak sampai sejauh mana, maka bergeraklah. Di sanalah hikmat bijaksana Allah berlaku. Sehingga kita tidak hanya mengasihi dengan buta, tapi mengasihi harus dengan hikmat, mengasihi harus dengan perhitungan, mengasihi harus dengan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami diajarkan bagaimana kami mengasihi dengan benar. Jauhi kami untuk mengasihi lalu bergaul, akhirnya kami jatuh di dalam dosa yang sama. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami orang-orang yang bisa bergaul dengan dunia tanpa menjadi hidup seperti orang-orang dunia. Kami membawa terang dan garam di tengah-tengah dunia, namun kami tidak terjerumus ke dalam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.